Benci, Part 2. 23. Disinilah hidup terindah yang pernah saya rasakan. Setidaknya, saya hanya tinggal berdua dengan nenek saya. Saya bersekolah di SMA favorit dan mempunyai banyak teman. Walaupun saya dan nenek saya serba kekurangan karena kami hanya mengandalkan uang dari kakek saya yang seorang pensiunan PNS. 24. Oh iya, kakek saya adalah makhluk yang tadinya sangat menyayangi saya. Bahkan tanggal dan bulan lahir saya sama dengannya. Namun saat saya beranjak remaja, entah setan mana yang tawaf di kepala beliau, dan dia menunjukkan kebangsatannya kepada saya. 25. Kakek saya, ayah dari bapak saya, ini adalah figur biadab. Dia meninggalkan nenek saya dan memilih tinggal dengan istri sirinya di luar kota. Entah Siri atau Alexa, atau Google Assistant. Intinya laki-laki ini figur ketiga yang paling saya benci lahir batin. 26. Setiap bulan binatang ini akan datang ke rumah, menaruh segepok uang sebesar 1 juta rupiah dan pergi. Berlalu bagai angin, yang bahkan nenek saya sering hanya menemukan uang tergeletak di meja ruang tamu, tanpa tahu kapan kakek saya pergi dan pulangnya. Bisa bayangin gak? Datang, gak pakai salam. Iya sih, emang rumah dia juga. Terus duduk, naruh duit, terus hilang. Persis setan kan? 27. Kakek saya entah kenapa benci sangat dengan nenek saya. Bahkan bertahun-tahun dia tidak pernah menegur nenek saya kalau tidak sangat mendesak. Bahkan nenek saya pernah bercerita, semenjak mereka menikah kakek saya tidak pernah menanyakan sekedar, "Kamu sehat?" Sekali-kali acan lur. 28. Nenek saya tidak pernah sekalipun tidak melayani kakek saya walaupun kakek saya adalah binatang of the century. Setiap awal bulan, kunjungan kakek saya sangat terjadwal. Di tanggal 1 atau paling lama tanggal 2 setiap bulan. Nenek saya pasti menghidangkan masakan sebisanya. Ya 1 juta selama 1 bulan, tahulah makanan mewah apa saja yang bisa dimasak. Tapi jika saya masih di sekolah saat kunjungan kakek saya, dia tidak akan menyentuh makanan itu. Lain halnya jika saya di rumah. Pada saat akhir pekan, pasti kakek saya makan dengan saya. Mungkin takut diracun nenek saya. WKWKWKKWKWKWK hidup lo drama anjing. 29. Saat itu saya kelas 2 SMA. Bapak saya pulang ke Jakarta. Ini adalah momen terberat menurut saya. 30. Dia pulang karena diusir ibu saya. FYI mereka membuka usaha di kampung sana. Dengar-dengar sih agak sukses. Tapi karena si tolol ini tidak kerja dan hanya nonton film porno di warnet, maka diusirlah dia dari sana. Emang penyakit otak kalau dikontil bukan di kepala itu kondisi langka guys. 31. Ini bagaikan bencana maha dahsyat bagi saya dan nenek saya. Memang sih kita seringlah berantem, tapi ya karena kita saling sayang dan benci-benci besoknya baikan gitu. Tapi saat kehadiran Abu Lahab di rumah yang tadinya hanya berisikan kami berdua ini, maka kita makin kompak untuk we need to survive and get rid of him. 32. Nenek saya yang notabene-nya adalah ibu kandung dari bapak saya, sangat tidak menyukai anaknya itu. Gimana mau suka? Tidak ada satupun yang bisa menang adu argumen dengan Dajjal ini.
Bahkan jika isi argumennya sangat amat tolol dan goblok. Intinya dia pintar. Yang lain dianggap tolol. Termasuk saya. Dan ibu kandungnya sendiri. 33. Bapak saya adalah orang yang sangat rakus. Dia kembali ke Jakarta dalam kondisi menganggur. Uang 1 juta yang diberikan setiap bulan oleh kakek saya harus kami bagi untuk bertiga. Bahkan saat kami masih berdua saja, nenek saya sangat amat sering berhutang di warung. 34. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda dari si manusia iblis ini untuk mencari kerja. Dia hanya tiduran. Mencuri uang nenek saya, uang yang nenek saya tahan-tahan agar cukup untuk makan kami bertiga selama sebulan, dan dia gunakan untuk membeli pulsa, dan beli CD pornonya. 35. Setiap Rabu nenek saya selalu membawa pulang makanan dari pengajiannya. Dan kebiasaan kami, makanan tersebut akan dimakan berdua saat saya pulang sekolah nantinya. Tapi semua berubah semenjak penghuni jahanam ini datang. Setiap Rabu dia akan bertengkar dengan nenek saya, merampas makanan yang dibawa, dan dia nikmati sendirian. 36. Pernah sekali, saya ditugaskan untuk membelikan dia pecel sayur. Tahu kan, yang isinya sayur-sayuran, mie goreng dan ditaburi bumbu kacang. Untuk dia 1 dan saya 1. Tapi karena mie goreng dia kurang, dia mengambil mie dari pecel sayur saya, dan melemparkan pecel sayur saya sambil berkata, "Lo makan tuh anjing. Disuruh gitu aja gak becus. Bagus lo dikasih makan." 37. Saya pernah disiram karena meng-SMS ibu saya untuk mengucapkan selamat hari ibu. 38. Saya sering hampir dibunuh oleh bapak saya sendiri. Baik dipukul dengan sapu atau disabet dengan ikat pinggang. Disiram. Dan saya sering melawan. Tapi selalu saya tahan karena nenek saya yang melihat itu selalu menahan saya untuk dipukuli binatang itu. 39. Di akhir semester kelas 2 SMA saya, bangsat itu kembali ke kampung halaman ibu saya. Saya dan nenek saya sangat amat bersyukur. 40. Singkat cerita, kedua orang tua saya kembali ke Jakarta. Rumah besar nenek saya dijual oleh kakek saya dan hasil dari penjualan rumah itu dijanjikan kakek saya untuk digunakan sebagai modal usaha bapak saya. Tapi bong. 41. Ibu, bapak dan adik-adik saya pulang ke Jakarta dan menempati rumah kecil hasil dari penjualan rumah nenek saya yang sebelumnya. Tetap dengan nenek saya di dalamnya. 42. Nenek saya di hari tuanya sangat amat menderita. Bersambung.